Halo, jumpa lagi dengan saya Lianto. Kali ini saya akan memberikan apa saja yang perlu dilakukan ketika menghadapi musim penghujan. Umumnya ketika menghadapi musim hujan ini jarang yang membuahkan anggur ya. Ini yang biasa saya rutin lakukan ketika menghadapi musim penghujan. Biasanya penyemprotan rutin insek dan fungisida, karena biasanya rentan terhadap serangan jamur, kutu, semut bersarang di dahan-dahan pohonnya. Yang pertama kali penting diperhatikan adalah membersihkan gulma atau rumput-rumput liar di kisaran pohon ya. Musim penghujan ini mereka akan tumbuh subur ya. Ini sudah saya bersihkan semua. Ini juga kemarin sudah saya taburkan kapur pertanian atau kapur dolomit untuk menaikkan pH ya. Sudah saya tambah juga toppingnya dengan pupuk kandang ya, kohe yang sudah difermentasi ya. Nah, selain pembersihan gulma, pemberian kapur dolomit, pemberian pupuk kandang, penyemprotan, ada satu lagi yang biasa saya lakukan terhadap pohon anggur saya. Itu biasanya saya melakukan pembentukan tajuk tersier, yang mana tujuannya ketika menghadapi musim kering nanti, itu tersier sudah siap untuk dibuahkan ya. Cara mudah menurut saya itu ketika batangnya mulai besar sebesar biasa standar ukuran pensil atau hijau menuju coklat ya. Kalau kita membentuk tajuk tersier ketika batang sudah coklat, itu akan biasanya ketemu kendala mata bat atau batang tersier yang kita tuju sulit untuk tumbuh serempak. Nah, di saat musim hujan ini adalah kesempatan kita untuk membentuk tajuk tersier. Saya biasa membentuk sekunder dari batang primer. Jadi sekalian pembentukan tajuk sekunder dan tersier itu dilakukan bersamaan untuk menghemat waktu. Baik, akan saya tunjukkan bagaimana caranya saya membentuk tajuk sekunder dan tersier bersamaan. Nah, ini salah satu yang sudah bisa dibentuk tajuk sekunder dan tersiernya ya. Kita bentuk bersamaan. Di sana juga ada 1, 2, 3, 4 dengan yang ini 5, 6. Kita ambil yang ini nih. Ini lebih siap kayaknya nih. Ini batangnya di bawah sudah cukup besar, sudah memasuki ukuran pensil, kemudian sudah berwarna coklat ya, walaupun atasnya masih
hijau. Ini udah bisa kita bentuk. Kenapa kita pilih yang belum coklat semua? Umumnya ya seperti saya sebutkan tadi, kalau kita bentuk ketika sudah berwarna coklat semua, kendalanya sulit menumbuhkan tersier secara serempak. Nah, ini biasanya saya lakukan. Ini tersier-tersiernya akan tumbuh secara bersamaan atau minimal ada yang tertinggal tapi tidak terlalu jauh. Ini kita lakukan di musim penghujan dengan tujuan ketika memasuki musim panas, tersiernya sudah siap untuk dibuahkan. Sonaka ini termasuk varian genjah seedless, karena saya sudah membuahkan ketika pembentukan tersier itu langsung bawa buah ya. Kita buka dulu ikatan-ikatannya. Ini langsung kita rebahkan. Di teralisnya. Ya, setelah kita rebahkan, ini semua tunas air kita buang ya. Kita buang, kita bersihkan tunas-tunas airnya semua tanpa kecuali ya. Nanti saya tunjukkan yang sudah berbuah ya ketika pembentukan tajuk tersier. Kalau dalam kondisi seperti ini memang kemungkinan nggak bawa bonus ya, karena belum diberi nutrisi pembuahan. Oke, bersihkan semua. Kemudian sampai di batas rambatan tralisnya ini, di ujungnya tunasnya kita potong juga, tapi motongnya nanti kita sesuaikan dengan bat-bat yang akan kita tumbuhkan. Jangan nanti kita sudah potong di atas, di ujung, ternyata tujuan yang kita mau tumbuhkan mata batnya itu nggak sesuai. Karena apa? Kita bisa ambil dari sini ya, ketika dia naik ke rambatan tralis, mata bat pertama yang kita mau tumbuhkan itu yang kita tuju. Ini kita pelihara. Kemudian kita tentukan jaraknya. 1 ruas, 2 ruas. Kalau 1 ruasnya pendek, kita buang 2 ya, dari yang kita tuju 1. Kalau kita buang 1, ini jaraknya terlalu pendek ya. Kita ambil yang di sini. Berarti yang di sini mata batnya kita buang.
ya, kita buang aja nggak apa-apa. Ya, udah cukup jaraknya ya. Ini masih terlalu pendek ya, jadi kita bisa buang satu, kita tumbuhkan, buang satu, kita tumbuhkan, sesuai keinginan aja. Tapi kalau ini ruasnya terlalu pendek, kita tumbuhkan, nanti tersiernya terlalu rapat ya. Jadi saya buang 2 ruas, 2 mata bat, kita tumbuhkan di sini, kita buang lagi 2, kita tumbuhkan di sini, kita buang mata tunasnya ya. Bisa pakai alat, bisa langsung ya, dicungkil aja, pakai kuku boleh. Ini kita tumbuhkan, ini kita buang, ini kita tumbuhkan, ini kita buang, terus sampai ke batas rambatan. Perhatikan lagi, jangan sampai salah buang ya, nanti jaraknya nggak teratur ya. Kita tumbuhkan, kita buang, kita tumbuhkan, masih ada, kita buang 2, kita tumbuhkan, 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 kita buang 2 ya. Bisa 2, bisa 1 ya, lihat ruas dari pohonnya. Nah, ketika mencapai akhir rambatan, baru di situ kita stop, kita potong. Karena jaraknya agar sesuai. Tapi kalau kita sudah potong dulu, ternyata dia satu ruas ketemu lagi dengan satu mata, nanti jaraknya tidak bagus ya. Ini ada yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, ini varian MF ya. Ini kita pakai 1 karena dia ruasnya panjang ya. Ini kita tumbuhkan, ini kita buang, ini kita tumbuhkan, sudah pecah, ini kita buang, ini kita tumbuhkan, ini kita buang, ini kita tumbuhkan, ini kita buang ya. Ini buang 1 mata tunas ya, sampai ke ujung sudah mulai pecah. Ini mau pecah, ini juga sudah mau pecah. Oke, ini ada lagi. Nah, ini baru mau ya, ini belakangan ya. Nah, jadi ini salah satu cara saya menumbuhkan tersier sekaligus pembentukan cabang sekunder. Jadi sekunder dan tersier kita bentuk berbarengan. Jadi kita rebahkan, otomatis primer yang dari bawah ketika belok di tralis itu kita anggap sekunder. Ini tersiernya sudah mulai. Kita buang 2 mata bat. Ini sudah tumbuh. Kita buang 2 mata bat.
ini sudah pecah. Kita buang 2 mata bat, ini sudah tumbuh. Nah, itu cara saya menumbuhkan tersier secara serempak. Nah, itu salah satu hasilnya. Itu seharusnya sudah siap dibuahkan ya. Batangnya sudah besar ya, bahkan melebihi ukuran pensil. Cuma karena musim penghujan masih saya pertahankan. Nanti kita beri pemupukan untuk generatifnya. Ketika musim panas, mudah-mudahan bisa kita buahkan. Oke, nanti di akhir akan saya tunjukkan salah satu varian yang sedang berbuah ya. Sebetulnya itu tidak niat untuk dibuahkan ya, karena memang kebetulan varian genjah ya, Sonaka itu sudah berbuah dan hampir masak. Ini bukti kegenjahannya Sonaka, itu buahnya. Ini berbuah ketika dibentuk tajuk tersier ya. Kita lihat dari primer, kita bentuk sekunder. Nah, dari sekunder ini ketika kita bentuk tersiernya, dia pecah bawa buah. Nah, ini salah satu kendala ketika batang sudah besar dan berwarna coklat. Kita bentuk tersier, itu nggak semua bat yang kita inginkan tumbuh ya. Jadi menurut saya lebih mudah menumbuhkan tersier itu ketika batang menuju ke warna coklat. Nah, rencana ke depan ini langsung saya mau pruning lagi nih, supaya bat-bat yang belum tumbuh bisa tumbuh merata ya. Ini udah hampir masak ya. Sonaka ini tidak berbiji ya, seedless. Kemarin ada yang terjepit di sini, itu saya ambil satu, coba saya buka dan dia seedless. Oke, sampai jumpa lagi di update video-video saya berikut. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar atau by WA. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Silahkan di like, subscribe, and share agar ketika saya update video tentang bertanam anggur bisa mendapatkan notifikasi dan nyalakan belnya. Sampai jumpa lagi, see you.